Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fikri Nendra dengan NIM 2305124. Pada video ini kita akan membuat video tentang firewall melalui MikroTik di Gen S3. Nah, untuk topologinya kita akan membuat kurang lebih seperti ini ya. Di sini ada internet, lalu disambungkan ke router melalui switch, lalu di sini di Ethernet 2-nya ada dua PC yang dihubungkan ke router melalui switch juga. Oke, di sini saya sudah membuat topologinya ya di Gen S3. Oke, untuk selanjutnya mari langsung saja kita mulai ya. Kita start semuanya. Kita tunggu. Nah, ini nanti ketika sudah nyala untuk PC virtualnya ini ya, kita akan melakukan ini setting IP terlebih dahulu ya. IP di PC 1 dengan IP nya itu 192.168.1.1 dengan 124. Terus ini nanti di PC 2 nya sama, cuma akhirnya 2. Lalu nanti setelah IP nya pas sudah tersetting ya kan, kita coba lakukan ping antara PC 1 dan PC 2. Nah, jika sudah terhubung, selanjutnya kita akan setting router. Nah, pada firewall ini, pada simulasi firewall ini, di sini tuh nanti uji cobanya ada di PC 2. Ya, nanti kita ya apa caranya untuk menghadang PC 2 supaya dia ini tidak bisa, pertama, tidak bisa mengakses Google, tidak bisa mengakses internet. Kedua, dia tidak bisa mengakses internet juga, tapi ya, yang bedanya yang pertama tadi tidak bisa mengakses internet di search engine. Nah, kalau yang di kedua nanti dia juga tidak bisa mengakses internet melalui command prompt. Nah, lalu yang terakhir kita juga akan melakukan percobaan untuk menghadang PC 2 supaya dia tidak bisa melakukan setting router baik itu di Winbox maupun di ininya, di mananya, di Google, di Firefox-nya juga. Begitu. Oke, ini sepertinya untuk PC-nya sudah nyala ya, keduanya. Saya coba atur dulu tata letaknya. Oke, sudah. Oke, tadi yang pertama di sini ya, kita coba atur dulu 192.168.1 ya kan. Nah, untuk gateway-nya kita pakai 92.168.1.254. Dari mana itu? Ya ini, dari sini bro. Nah, ini loh ya. Nah, dia nyambungnya di Ether 2 dengan address ini. Jadi ini menjadi gateway dari PC 1 dan PC 2. Oke. Oh boy. Oke. The setting IP address that was just configured is already Asian and the network is current. You configure that address. Oke, kita coba lagi. Ya, aman sih ya. Nah, coba di setting di IP 2. .168.1.2. Saya 192.168.1.254. Kita mapping 192.168.1.1. Oke. Tidak masalah lah. Nah, sudah selesai. Untuk selanjutnya, coba kita di sini. 192.168.1.2. Oh, destination host unreachable. Coba sih kita ganti ini, coba ya, aja. Nah, ya wis. 168.1.2. Wah. Oke, sudah bisa.
selanjutnya kita akan setting Winbox atau setting router. Nah, ini dia untuk pertama-tama. Di sini kita coba di IP, terus di DHCP client ya. Sini kita hapus. Kita hapus saja di itu satu ya kan. Terus satu. Apa ya? Saya lupa. Satu di sini. Terus satu di pokoknya DHCP. Saya lupa ya caranya. Yes ternyata. Oke, coba di sini di sini di settingnya ya, terus di bagian wait, network di adapter satunya. Sini kan masih generic driver, kita coba ganti bridge adapter. Oke, bridge adapter. Oke, dia gagal. Maka dari itu kita akan melakukan move. Oke, sudah nyambung ya. Sudah nyala, kita coba setting lagi. Yuk, kita masuk ke IP. Ke firewall. Di IP DHCP client ya kan. Nah, di sini sudah dapat ininya ya, sudah dapat IP addressnya. Oke, lalu untuk selanjutnya kita ke addresses. Addresses di sini untuk ether 2-nya dia bukan satu ya, melainkan adalah 254. Oke. Oke, sudah. Lalu di sini mungkin bisa kita coba ya, apakah mikrotiknya dulu, mikrotiknya sendiri itu sudah bisa nge-ping Google. Oke, sudah bisa ya. Oke, nah sekarang kita coba apakah di PC ini sudah bisa nge-ping Google, sudah bisa menggapai Google atau belum. Oh, masih belum. Nah, karena di sini masih belum bisa menggapai Google ya, kita masuk lagi ke Winbox-nya. Lalu kita ke ke ini masih IP DNS itu yang DNS ini alur remote. Oke, sudah. Terus kita ke IP, ke bagian firewall. Nah, di bagian NAT-nya ini ya, harusnya kita mesh curate ya kan. Terus di generalnya ini search NAT. Oke, sudah. Oke, sudah NAT sih. Kita hapus dulu aja, kita tambahin lagi SNAT. Add interface nya 1, actionnya mesh curate, apply. Oke, sudah. Kita coba enter lagi. Oh, masih request timeout. Masih gagal ya. Kita coba di sini aja biar lebih fleksibel. Ping 88-nya gagal. 88-nya gagal. Halo, kembali lagi pada video ngurusin firewall ya. Ada video sebelumnya terjadi hambatan yang dimana saya tidak bisa input lagi kan, tidak bisa connect ke internet ya kan. Nah, sekarang kita sudah bisa nih ya. Apa kesalahan yang saya lakukan?
Kesalahan yang saya lakukan tidak ada. Ini tadi saya otak-atik pada virtual box managernya ya, di bagian routernya yang di sini awalnya generic driver di adapter 1. Habis itu saya pindahkan ke bridge adapter ini, masih nggak bisa. Habis itu aku coba pakai NAT. Pakai NAT tentu aja bisa dong, karena memang internet internal ya kan, dari bawaan. Nah terus habis itu saya kembalikan, dan kalau saya terusin pakai NAT itu artinya internet saya nggak kepake gitu pada topologi yang udah dibuat ini. Jadi akhirnya saya kembalikan ke bridge, saya coba-coba lagi dan akhirnya bisa mengakses Google atau mengakses internet. Ya begitulah lika-liku GNS3, salah satu aplikasi terbaik untuk menjalankan virtual machine. Nah oke, kita sekarang selanjutnya masuk ke ini ya, mulai mencoba untuk ini membatasi ruang gerak dari PC2. Nah, untuk itu misal di sini PC2-nya di firewall ya, firewall. Nah, ini di bagian filter rule. Nah, di sini kita tambahi forward. Kenapa forward? Karena kita akan membatasi akses keluar, bukan membatasi akses ke dalam. Jadi untuk membatasi akses keluarnya itu dari IP 192.168.1.2 kalau nggak salah. Terus untuk interface-nya bukan ini enggak. Ini protokol. Nah, terus destination portnya 8443. Oke, 8443. Error destination port list range expected. Oh, aku salah. Search-nya udah. Aduh kak, aku lupa lagi ya. Oh, misalnya drop 8443. Sebentar. 92.168.1.2. Kita coba dari sini PC2, kita coba PC2 kita, apakah bisa. Oke, kita coba ngetes ping, dan juga tidak bisa. Oke. Nah, untuk ini mungkin CP-nya 6, destination portnya 80. Tidak bisa. Oke. Nah, di sini kalau seperti ini bisa nggak Google Address? Oke, masih bisa ya kan? Bisa ya. Oke, kita coba ping di sini masih bisa nggak? Oke, jadi kalau di sini kita nyalakan protokolnya, dia PC2 ini bisa akses internet, masih bisa, cuma tidak bisa mengakses Google Firefox ya. Habis itu kalau dengan masih ada TCP-nya, di sini kita juga bisa akses router ya kan, masih bisa akses router 92.168 8.1.2. Nah, ini masih masuk ke sini ya. Dia bisa masuk ke akses ke router. Caranya ya apa supaya tidak bisa mengakses? Ya, ini kita tutup aja, habis itu kita apply. Nah, terus di sini kita coba refresh ya. Dia tidak. Oh, masih bisa. Kita coba lagi sih.
Masih bisa. Gimana caranya supaya tidak bisa? Oh, supaya tidak bisa. Jadi selain TCP gini ya. Selain TCP-nya dimatikan, di apply ya kan? Oke. Loh, kok hilang? Nah, ini kita juga nambahin ini input. Ini ya input. Nah, di sini input terus untuk protokolnya pakai ICMP. ICMP terus udah tinggal di drop. Tinggal di drop. Udah nggak bisa akses. Oh, masih bisa. Berarti harus ditambahin portnya. Oh, ini belum kasih. 168 1.25. Masih bisa. Oke, oke. Satu enam delapan titik 1.254. Masih bisa. Caranya apa? Pingnya tidak bisa. Oh, partnya dijadikan 80. Di sini. Tidak bisa. Oke, jadi sini kita silang dulu, kita silang dulu ya. Terus kita coba lagi untuk PC 2 nya bakal bisa mengakses Google. Oke, bisa ya. Habis itu kita batasi forward ya, ininya 168.1.2. protokolnya adalah 6, lalu detection portnya ini 80 43. Play. Oh ya, ininya belum di drop ya, tidak bisa lagi. Oke, sudah tidak bisa. Tapi kalau nggak salah di sini tuh kita masih bisa ping. Di sini masih bisa ngeping, nah supaya tidak bisa ngeping sini ininya kita tutup. Nah, terus kita apply. Nah, habis itu kita coba ngeping. Oh, ngeping masih bisa. Berarti kalau mau nggak bisa ngeping, cukup di protokolnya saja kita tutup. Nah, baik, sudah nggak bisa ngeping. Habis itu ininya apa, Mozilla Firefox juga udah nggak bisa akses juga ya, kita pastikan dulu. Oke. Google ya, sudah nggak bisa juga ya. Ini kita apply. Oke. Oke, untuk selanjutnya PC 2. Nah, di sini PC 2 kan nggak bisa akses apa-apa nih. Akhirnya PC 2 mencari cara supaya ya apa caranya tetap bisa mengakses settingan router supaya dia tetap bisa mengakses internet gitu ya. Caranya di sini kita cukup mengetikkan ini IP dari router tersebut, habis itu kita masuk. Nah, mulai dari sinilah kalau pengguna PC 2 ini orang IT pasti bisa mengembalikan hak akses internetnya. Nah, maka dari itu dari PC 1 di sini yang perlu dilakukan adalah di sini kita menambahkan rule, yaitu aturan input dengan source-nya ini 192.168.1.2. Untuk protokolnya di sini kita pakai ICMP, ya kan? Oke, apply. Belum di drop. Oke, sudah di drop ya. Nah, tapi di sini masih bisa. Nih, masih bisa. Tuh, masih bisa, cuma pada pingnya itu nggak bisa 192.168.1.254. Nah, di pingnya ini nggak bisa. Nah, sekarang gimana caranya supaya PC itu ini nggak bisa akses di akses router gitu lah di PC 2. Caranya di sini tinggal kita tambahkan saja lagi input dengan source addressnya adalah 192.168.1.2 ya kan. Habis itu kita masuk ke TCP, lalu di destination portnya ini kita isi 80 gitu. Apply. Oh iya, kita belum mengganti drop.
Oke. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk di sini ya. Apakah masih bisa? Oh, sudah tidak bisa ya. Sudah tidak bisa mengakses. Oke, itu saja untuk video kali ini. Jadi apa yang sudah kita lakukan pada video ini tadi, pertama ya kan, kita membuat topologi seperti ini terlebih dahulu. Setelah itu kita mengisikan IP pada PC-nya. Setelah sudah, kita lalu masuk ke dalam router untuk melakukan setting PC router, gateway router di ETH2. Lalu juga kita tadi melakukan ini ya, mencari IP melalui DHCP client dari internet sini, dari internet laptop saya nyambung ke virtual machine. Habis itu tadi kita sudah lakukan cek ya, kita lakukan pengecekan bahwasanya PC1 dan PC2 ini sudah bisa terhubung, saling ngeping. Habis itu PC1 dan PC2 juga harus bisa mengakses internet. Lalu juga kita dengan dicoba melakukan ping dan juga akses Google di Mozilla Firefox. Nah, itu tadi caranya apa supaya masuk ke Firefox ya. Caranya itu tadi itu kita cek DNS, di DNS kita centang allow remote request ya kan, lalu di firewall ya, di bagian NAT kita tambahkan ini ya, settingan di mana SRC NAT-nya ini, source NAT-nya itu di out interface ETH2 nya itu kita setting menjadi masquerade seperti itu, sehingga dari situ bisa diakses internetnya. Nah, lalu selanjutnya kita simulasi untuk membatasi akses PC2 melalui PC1 ya, yang dengan cara di sini ya, tadi untuk akses pertama kita membatasi hak akses internet. Lalu untuk selanjutnya kita tadi telah membatasi hak akses PC2 untuk menggapai settingan router seperti itu. Baik, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.